Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi mengenai penerapan jaringan komputer dan internet pada dunia perbankan. Di mana saya sendiri sebagai moderator, Albima Fajar Satria, dan pemateri ada Nada Despayora, ada Adinda Ayu Lestari, Riyatul Jannah, Nazira Hamdani, Fatimah Mulia, dan Handika Saputra. Di mana eh, topik materinya kami jelaskan itu ada 6 topik. Yang pertama itu pengenalan jaringan komputer yang akan dijelaskan oleh Fatimah Mulia. Yang kedua itu transformasi layanan perbankan melalui jaringan, itu yang akan disampaikan oleh Riyatul Jannah. Yang ketiga itu keamanan perlindungan data dalam jaringan yang akan dijelaskan oleh Adinda Ayu Lestari. Dan materi yang keempat itu inovasi teknologi yang akan disampaikan oleh Nada Rizpayora. Yang kelima itu dampak globalisasi dan akses keuangan yang akan dijelaskan oleh Handika Saputra. Dan yang terakhir, yang keenam itu materi mengenai tentang pengembangan sistem pembayaran elektronik yang akan dijelaskan oleh Nazira Habdani. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan jaringan komputer yang akan dijelaskan oleh Fatimah Mulia. Kepada Fatimah Mulia kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fatimah Mulia. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengenalan jaringan komputer. Yang pertama yaitu penggunaan jaringan komputer pertama kali diterapkan dalam industri perbankan. Penggunaan jaringan komputer pertama kali diterapkan dalam industri perbankan pada era akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an. Pada periode ini, industri perbankan mulai menggunakan komputer untuk membantu dalam pengelolaan data yang semakin kompleks. Sistem mainframe yang besar digunakan untuk memproses dan menyimpan data transaksi nasabah seperti penyetoran dan penarikan dana. Awalnya ini dilakukan di tingkat yang terpusat, di mana beberapa cabang bank terhubung ke komputer pusat yang mengatur seluruh informasi. Kedua, peran teknologi dalam membantu perbankan dalam mengelola data, transaksi, dan komunikasi internal. Teknologi memiliki peran krusial dalam membantu sektor perbankan mengelola data, transaksi, dan komunikasi internal. Penggunaan sistem informasi dan teknologi jaringan telah memberikan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan efisien yang tinggi. Bank dapat menyimpan informasi nasabah, riwayat transaksi, dan informasi keuangan lainnya secara digital, memungkinkan akses yang cepat dan akurat bagi petugas bank yang membutuhkan informasi tersebut. Teknologi ini juga memungkinkan proses otomatis yang mempercepat transaksi keuangan, mengurangi kesalahan manusia, dan minimalkan risiko. Itulah pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Pemateri yang kedua itu em, tentang transformasi layanan perbankan melalui jaringan yang akan dijelaskan oleh Riyatul Jannah. Kepada Riyatul Jannah kami persilahkan. Baik, saya Riyatul Jannah ingin melanjutkan materi transformasi layanan perbankan melalui jaringan. Jaringan komputer telah mengubah cara layanan perbankan disampaikan kepada pelanggan, seperti internet banking, mobile banking, dan ATM. Di mana penggunaan jaringan komputer telah mengubah fundamental cara layanan perbankan disampaikan kepada pelanggan melalui inovasi seperti internet banking, mobile banking, dan ATM. Internet banking memungkinkan pelangganan untuk mengakses rekening bank mereka secara online melalui situs web atau aplikasi yang terhubung dengan jaringan bank. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi, memeriksa saldo, membayar tagihan, dan mentransfer dana tanpa harus pergi ke kantor cabang, memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih besar. Baik, yang kedua, dampaknya terhadap kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan. Di mana
penggunaan jaringan komputer dalam layanan perbankan telah memberikan dampak besar pada kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan. Pertama, kemudahan akses menjadi jauh lebih nyata, karena pelanggan dapat mengakses rekening dan melakukan transaksi dari mana saja, kapan saja, baik melalui internet banking maupun aplikasi mobile banking. Hal ini membebaskan pelanggan dari ketergantungan pada jam kerja, kantor cabang, dan memberikan fleksibilitas yang besar dalam mengelola keuangan mereka. Materi selanjutnya adalah tentang keamanan dan perlindungan data dalam jaringan perbankan yang akan dijelaskan oleh Ayu Adinda Lestari. Kepada Ayu, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Lestari. Saya akan melanjutkan materi tentang keamanan dan perlindungan data dalam jaringan perbankan. 1. Pentingnya sistem keamanan dalam jaringan perbankan untuk melindungi data pribadi dan keuangan klien. Di mana pentingnya sistem keamanan dalam jaringan perbankan untuk melindungi data pribadi dan keuangan klien sangat vital. Dalam era digital, di mana transaksi keuangan dilakukan secara daring, perbankan bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan informasi sensitif. Sistem keamanan yang kokoh seperti enkripsi data dan teknik autentikasi ganda sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah ke informasi pribadi dan keuangan klien. Enkripsi data membantu dalam menyajikan informasi ke dalam format yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Sementara, teknik autentikasi ganda menambah lapisan perlindungan dalam meminta verifikasi tambahan sebelum akses yang diberikan. Selanjutnya, materi tentang teknologi yang digunakan dalam mengamankan informasi keuangan dan upaya pencegahan terhadap serangan cyber. Di mana dalam mengamankan informasi keuangan, teknologi memegang peran utama. Enkripsi data adalah teknologi yang esensial dalam melindungi informasi sensitif. Enkripsi memproses data ke dalam kode yang sulit dibaca tanpa kunci atau kunci enkripsi yang tepat. Dengan mengimplementasikan enkripsi, bank dapat melindungi data keuangan saat disimpan dalam server mereka atau saat data yang sedang ditransmisikan di jaringan, mencegah akses yang tidak sah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu tentang inovasi teknologi dalam perbankan yang dimana akan dijelaskan oleh Nada Desvayora. Kepada Nada, kami persilahkan. Baik, saya Nada Desvayora akan melanjutkan materi mengenai inovasi teknologi dalam perbankan. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, blockchain, dan big data dalam perbankan modern. Kecerdasan buatan AI digunakan dalam perbankan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisien dan mengurangi risiko. Blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam transaksi perbankan. Big data adalah aset berharga dalam perbankan modern. Analisis big data digunakan untuk memahami perilaku pelanggan. Inovasi-inovasi ini memperbaiki layanan analisis risiko dan pengelolaan keuangan. Perbaikan layanan pelanggan. Kecerdasan buatan digunakan dalam chatbot dan asisten virtual untuk memberikan pelayanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien. 2. Analisis risiko yang lebih baik. Big data dan analisis prediktif memungkinkan bank untuk mengidentifikasi risiko potensial secara lebih tepat. 3. Pengelolaan keuangan yang efisien. Teknologi blockchain memungkinkan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dan aman, terutama dalam transaksi internasional. Sekian. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan
oleh Handika Saputra, di mana nanti akan dijelaskan mengenai tentang dampak globalisasi dan akses keuangan. Kepada Dika, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Handika Saputra. Saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi dan akses keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan internet telah membantu dalam globalisasi layanan perbankan, memungkinkan akses keuangan global bagi individu dan bisnis. Yang pertama itu akses global. Mereka memungkinkan individu dan bisnis di seluruh dunia untuk mengakses layanan perbankan tanpa batasan geografis. Yang kedua itu layanan perbankan online. Internet memungkinkan bank untuk menyediakan layanan perbankan online seperti internet banking dan mobile banking yang memungkinkan nasabah mengelola akun mereka dari mana saja. Yang ketiga itu transaksi internasional. Jaringan komputer memfasilitasi transaksi internasional dengan cepat dan efisien melalui transfer dana elektronik, perdagangan valuta asing, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang perubahan dalam skala internasional dan transaksi lintas batas. Yang pertama, perjanjian perdagangan internasional, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas atau kesepakatan perdagangan regional dapat mengubah arus perdagangan antar negara-negara. Perubahan kebijakan tarif, penurunan atau peningkatan tarif impor atau ekspor dapat mempengaruhi biaya perdagangan. Yang ketiga itu perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi transportasi dapat dikomunikasikan, mempermudah dan mempercepat transaksi lintas batas. Yang keempat itu perubahan kondisi ekonomi global. Fluktuasi nilai tukar mata uang, perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang terakhir itu tentang pengembangan sistem pembayaran elektronik, yang dimana akan dijelaskan oleh Nazira. Kepada Nazira kami persilahkan. Baik, perkenalkan saya Nazira Hamdani akan melanjutkan materi tentang pengembangan sistem pembayaran elektronik. Yang pertama, tentang transformasi dari pembayaran tunai ke sistem pembayaran elektronik seperti kartu kredit, e-wallet, dan transaksi non-tunai lainnya. Transformasi dari pembayaran tunai ke sistem pembayaran elektronik adalah pergeseran signifikan dalam cara kita melakukan transaksi keuangan. Ini mencakup penggunaan kartu kredit, e-wallet, dan metode pembayaran non-tunai lainnya untuk menggantikan uang fisik. Keuntungan utamanya adalah kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Pengguna dapat membayar untuk barang dan layanan dengan cepat, melacak riwayat transaksi mereka, dan menghindari risiko pencurian uang tunai. Yang kedua adalah manfaat dan dampak terhadap efisiensi dan kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, transformasi dari pembayaran. Yang pertama, efektivitas transaksi. Manfaatnya yaitu pembayaran elektronik memungkinkan transaksi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghitung uang tunai, memberikan kembalian, dan mengantri di bank. Ini memungkinkan bisnis dan individu untuk fokus pada kegiatan produktif lainnya. Yang kedua, pelacak transaksi. Pengguna dapat dengan mudah melacak semua transaksi mereka, membantu dalam manajemen keuangan pribadi, perencanaan anggaran, dan pelaporan pajak. Yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan pencurian data. Transaksi elektronik dapat memiliki risiko keamanan seperti pencurian data, kepribadian, dan data pribadi dan keuangan. Perlindungan data dan keamanan menjadi lebih penting. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada sistem pembayaran elektronik berarti rentan terhadap gangguan teknis, seperti gangguan jaringan atau kegagalan sistem. Ketersediaan layanan dapat menjadi perhatian. Dengan penanganan yang cermat terhadap masalah keamanan dan ketahanan teknologi, transformasi ke sistem pembayaran elektronik dapat terus meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Sekian materi tentang pengembangan sistem pembayaran elektronik. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dijelaskan oleh pemateri, dan hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.
Dan jika ada penambahan atau kekurangan bagi audiens yang melihat presentasi kami, memberikan saran, lebih dan kurang kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.